Kali ini kita akan membahas yaitu tentang sebuah jimat khusus penglarisan dari kitab primbon Jawa kuno. Simak investigasi kami sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para subscriber, para viewer ya, channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural tanpa batas dimanapun Anda berada. Semoga sehat-sehat selalu. Ilmu penglarisan itu merupakan ilmu yang dianut oleh banyak orang sejak dulu pemirsa. Mulai dari penglarisan versi ilmu hitam atau disebut dengan pesugihan penglaris, sampai dengan menggunakan benda-benda ataupun jimat-jimat tertentu sebagai penglaris ya. Untuk yang ingin tahu tentang pesugihan penglarisan, silahkan cek video di sini, di atas ini silahkan diklik. Kemarin kami sudah post video tentang penglarisan ilmu hitam. Jimat ataupun benda-benda atau tulisan khusus ya, simbol-simbol tertentu, itu sudah sejak dulu dipercayai mempunyai kekuatan magis atau kekuatan gaib. Para spiritualis itu sudah pasti mengetahui tentang hal ini ya. Yang kita bahas kali ini adalah merupakan jimat penglarisan yang bersumber dari kitab primbon Jawa kuno. Jenis jimatnya itu merupakan tulisan dan simbol-simbol tertentu yang mungkin sulit untuk dipahami oleh orang biasa. Biasanya mereka menyebut dengan istilah jimat rajah atau rajahan. Untuk raja sendiri itu biasanya jenisnya sangat banyak ya pemirsa. Sebenarnya bukan hanya raja Arab saja, tetapi ada juga yang lain, yaitu mungkin dari Cina, Thailand, atau juga ada raja dari Barat ya. Tetapi yang kebanyakan masuk di Nusantara ini memang sebagian besar dari Arab ya. Raja Arab pun itu sebenarnya jenisnya juga cukup banyak ya. Menurut yang kami ketahui, itu ada yang termasuk raja lafat, yaitu raja dengan lafat-lafat atau ayat-ayat suci yang dijadikan jimat. Mungkin seperti tulisan basmalah atau tulisan Asmaul Husna yang bisa dijadikan jimat. Kemudian ada juga yang disebut dengan raja wafak atau wifik ya, atau dalam istilah modern itu biasa disebut dengan magic square, yaitu sebuah simbol berupa kotak ataupun segitiga yang diisi dengan angka-angka khusus dengan rumus-rumus tertentu dan didoakan dengan menggunakan asma-asma khotam. Selain itu masih banyak lagi seperti mungkin raja dari bahasa Ibrani, dari bahasa Suryani, kemudian ada raja coretan-coretan kuno yang sulit dimengerti. Kita kembali ke raja penglarisan ya. Raja ini secara turun-temurun itu diajarkan oleh orang tua-tua kita atau sesepuh-sesepuh ahli batin. Dulunya hal ini sangat dirahasiakan, mengingat tidak semua orang itu bisa menerima hal ini ya. Tetapi untuk saat ini akan kami buka keilmuan ini untuk umum dengan alasan yaitu agar tidak hilang ditelan oleh zaman ya. Menurut kami keilmuan ini merupakan budaya lokal yang memang harus dilestarikan. Melestarikan itu tidak melulu ataupun tidak harus mengamalkan pemirsa. Pada zaman ini banyak sekali cara-cara untuk melestarikan berbagai budaya lokal di Nusantara ini. Contohnya mungkin dengan mengetik di
komputer dibuat naskah kemudian disimpan, atau mungkin di scan, yaitu istilahnya digitalisasi naskah ya. Terus kemudian ada yang membuat video seperti saya ini, kemudian di share, disimpan di YouTube agar semua bisa mengakses seperti itu. Namun bagi mereka yang mungkin mempercayainya, itu silahkan boleh diamalkan ya, yaitu mungkin dijadikan salah satu ikhtiar batin untuk melakukan usaha, utamanya usaha dagang ya. Ilmu ini tidak ada unsur kekuatan gelap seperti layaknya ilmu pesugihan, yaitu harus memakan tumbal ya, yang tentunya hal itu sangat berdosa sekali bagi kita manusia ya. Jadi menurut kami ilmu ini adalah aman untuk diamalkan karena ya sifatnya tidak merusak ataupun tidak merugikan orang lain. Untuk lebih jelasnya akan kami bacakan naskah asli dari kitab primbon tersebut ya. Bahasanya adalah bahasa Jawa yang ejaannya ejaan zaman dulu. Silahkan dicek. Lamun arep payu dagangane, jimat iki tulisan ing druwang ditokok ngisor dagangan serta disarati dupa dikanduta luweh becik. Nah, itulah naskah aslinya. Itu sangat sedikit sekali ya penjelasannya, tapi dari itu kita akan coba untuk menjelaskan ya. Mungkin naskah tersebut ada yang kurang paham ataupun memang sulit dipahami karena penjelasannya sangat sedikit. Untuk lebih jelasnya akan kami terangkan dengan penjelasan kami, dengan tafsir kami, dengan bahasa Indonesia yang jelas ya, sehingga apabila pemirsa mau mungkin mempercayainya dan mungkin mau mengamalkan, dipersilahkan. Penjelasannya seperti ini. Yang pertama, itu harus sediakan kertas putih atau bisa kuning ataupun warna apa, polos ya, polos tanpa garis ya, polos tanpa garis, dan alat tulis. Alat tulis ini bisa berupa pulpen, mungkin spidol, ataupun mungkin bisa alat khusus dan tinta khusus untuk membuat raja. Contohnya adalah mungkin tinta za'faron, terus pena hindi, ataupun dari enau, pohon enau, atau dan lain sebagainya. Pokoknya khusus itu boleh. Boleh pena biasa juga boleh. Yang kedua itu siapkan kemenyan dupa ya. Jenis dupa ini menurut saya cukup banyak. Silahkan dipilih salah satu. Kalau saya biasa menggunakan dupa seperti ini. Nah, ini namanya dupa Gunung Kawi ya. Dupa Gunung Kawi ini aromanya sangat bagus untuk hal-hal spiritual. Nah, silahkan pemirsa nanti bisa pakai ini atau mungkin bisa memakai merek yang lain, terserah. Kemudian yang ketiga, tulislah simbol ini atau raja ini pada kertas yang telah disediakan tadi ya. Ukurannya menyesuaikan, bisa mungkin kecil atau besar. Yang penting raja yang ditulis itu harus baik dan tidak boleh asal menulis. Untuk rajahnya adalah seperti ini, silahkan dilihat di sini. Nah, harus ditulis persis seperti ini pemirsa. Nulisnya itu dari kanan ke kiri, seperti orang nulis huruf Arab. Kemudian yang keempat, setelah selesai menulis jimat tadi, kemudian jimat tersebut jangan dilipat dulu, tapi diasapi dulu dengan dupa yang telah disediakan ya. Kami sarankan jumlah dupanya adalah ganjil 1, 3, atau 7, atau mungkin bisa sesuai dengan neptu kelahiran Anda. Jadi lahirnya apa, dihitung neptunya berapa, nah jumlah dupanya seperti itu. Kemudian yang kelima, karena tidak dijelaskan doa khususnya ketika mengasapi jimat tersebut, maka ketika Anda mengasapinya itu bisa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Yang penting niat doa untuk pengelarisan. Lama mengasapinya itu disesuaikan saja, bisa terserah, mau lama, mau sebentar, terserah. Seperti itu. Kemudian yang keenam, setelah itu lipat jimatnya, dilipat, kemudian bungkus dengan kain mori ya, kain mori, lalu asapilah kembali, diasapi kembali seperti ini. Kemudian yang ketujuh, setelah selesai pembuatan itu dari menulis sampai mengasapi tadi selesai, kemudian cara penggunaannya itu jimatnya bisa ditaruh di bawah barang dagangan atau bisa di bawah. Nah, untuk ini jangan sampai ada orang yang tahu, seumpama
ditaruh di bawah barang dagangan itu jangan sampai ada orang yang tahu, atau mungkin kita bawa itu jangan sampai ada orang yang tahu kalau kita membawa jimat seperti itu. Nah, itulah khasanah pembuatan jimat penglarisan ya menurut primbon Jawa kuno. Semoga hal ini bisa menambah wawasan kita, khususnya yaitu wawasan perihal ilmu-ilmu supranatural di Nusantara ini. Nah, mungkin kalau ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.